Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita berada bersama Bupati Wajo Bapak Dr. Haji Amar Mahmud SOS MSI yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG yang kami hormati, para tamu undangan, hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, dan anak-anakku santri Pondok Tahfidzul Al-Quran Ar-Rauf yang kami banggakan. Terhadap Jumadil Awal puji syukur kehadiran Tuhan Berhati yang telah menyampaikan kita semua untuk hadir dalam acara peresmian dan pembukaan Pondok Tahfidz Al-Quran Ar-Rauf tahun pelajaran 2023-2024. Oleh itu, mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berkah dari surah Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai acara kita pada siang hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Muhammad Asri, santri Pondok Tahfidz Al-Quran Ar-Rauf asal Desa Matirowali, Kecamatan Tidung Panua, Kabupaten Wajo. Dan hormat disilakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya doa bersama dipimpin langsung oleh Halina Gurta Kiai Muda Haji Muhammad Asad Marwi Wangis PTI MPD, Ketua Majelis Dakwah Fatwa dan Pemasaran Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadi. Kepada Gurta Al-An Fadil Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma yukabihi madiyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Bupati Wanyo yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wanyo yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan, serta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin perkenan saya diberi amanah untuk menyampaikan doa pada acara seremoni peresmian ini. Izinkan saya mengawali pembacaan doa ini dengan mengangkat satu ilustrasi dialog seorang anak yang bertanya kepada ayahnya tentang doa. Suatu ketika
ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu berdoa padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti biasa-biasa saja? Apa yang ayah dapatkan dengan sering berdoa secara teratur kepada Tuhan? Pada saat itu sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapat, malah ayah banyak kehilangan. Ayah akan beritahu kepadamu apa-apa yang hilang itu. Ternyata yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerasukan, ketamakan, kebencian, dan kesombongan. Setiap kali setelah berdoa, ayah selalu merasakan ketenangan. Kadang-kadang jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang. Demikianlah kehidupan kita. Jangan selalu mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat, karena terkadang Tuhan bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Semoga untayan doa yang akan saya antarkan pada hari ini, insya Allah akan memberikan penyejukan kepada diri kita terkait dengan hakikat kehidupan. Izinkan saya mengawali doa ini Bapak Ibu sekalian pada acara peresmian Pondok Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf, dengan mengawali doa dari Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah dibantu putranya Ismail. Mohon perkenan kita untuk mengaminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kebaktian kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdoa orang yang tunduk patuh kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji ini, serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan sekalian alam, kami berkumpul di sini untuk bermunajat mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu atas diresmikannya Pondok Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu sebagaimana telah menuntun dan memberi petunjuk para utusan mulia-Mu, khususnya demi kesuksesan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Allahumma ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang, lorong dan sudut gedung atau pondok tahfiz ini dengan pancaran nur ilahi, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju menghampiri kehadiran-Mu ya Allah. Jadikanlah pondok tahfiz ini sebagai ladang ilmu dan amal saleh bagi diri kami, terkhusus pemilik pondok tahfiz ini. Mohon perkenan agar orang-orang yang mendedikasikan dirinya pada lembaga tahfiz ini diberikan oleh Allah kemudahan dalam mengurus dan menapaki setiap langkah-langkah kebaikan yang telah Kau gariskan ya Allah. Ya Allah, ya Hafiz yang Maha Melihara, bimbinglah kami selaku inisiator penggagas rumah tahfiz ini agar mampu komitmen memelihara, menjaga, mengawal malaikat-malaikat kecil para hafiz Al-Quran yang doanya membelah bumi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya mujib doa as-sa'ilin,
Engkau yang maha mengabulkan doa, berkenan dan kabulkanlah pinta dan harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita datangkan kata pengantar dari pendiri Pondok Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf kepada yang kita hormati Ayahanda Bapak Haji Abdul Rauf Kamil Ishaq, disilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan kita banggakan semua, Bupati Wajo, Bapak Dr. Haji Ahmad Mahmud SSD, yang saya hormati dan kita banggakan semua, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG Temani, dan saya hormati ibu saya, Haji Hudi, istri almarhum Haji Muhammad Kamil, yang saya hormati mertua saya Haji Nina, istri almarhum Masih, yang saya hormati pula ketua untuk pesantren Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf, dalam hal ini Ibu Haji Radiana, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya banggakan dan cintai, anak-anakku santri Pondok Pesantren Ar-Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali kata sambutan saya pada hari ini, yaitu saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati, walaupun beliau begitu padat jadwalnya, tetapi alhamdulillah mereka masih menyempatkan datang memenuhi undangan kami sehingga dapat hadir di tempat ini. Begitu pula terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang juga begitu padat acaranya sehingga masih sempat beliau menyempatkan waktunya sehingga dapat menghadiri acara kita pada hari ini. Begitu pula juga saya sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menghadiri undangan kami dalam acara peresmian Pondok Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf. Bapak-bapak dan ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit akan kami menyampaikan proses penerimaan santri di Pondok Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf. Awalnya kita
buka pendaftaran dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 15 Juni 2023. Namun karena banyaknya antusias dari anak-anak kita yang ingin bergabung di Pondok Tahfiz Al-Quran hanya dalam waktu 15 hari setengah bulan itu sudah mencapai 40 pendaftaran. Nah, jadi pada saat itu kami hari rapat dengan koordinator sama pembina, mungkin sebaiknya kita tutup lebih awal dengan dasar anak kita yang tidak diterima nanti Pondok Tahfiz di Pondok Tahfiz Al-Quran masih dapat mencari tempat Pondok Tahfiz yang lain. Nah, dengan dasar itulah kami mengambil kesimpulan bahwa penerimaan di Pondok Tahfiz Al-Quran kami tutup pada tanggal 20 waktu itu. Jadi kita tutup pada tanggal 20. Alhamdulillah masih ada yang masuk tambah 10 orang lagi. Jadi pada tanggal 20 berhasil yang masih mendaftar 50 orang. Setelah kita tutup, kemudian kami jadwalkan untuk mengadakan seleksi. Jadi anak-anak kita yang hadir di sini itu bukan masuk begitu saja. Ini melalui seleksi 2 tahap. Jadi pertama seleksi tahap pertama itu kami sepakati pada tanggal 25 Juni. Dan kemudian seleksi yang kedua pada tanggal 8 Mei. Pada waktu antara tanggal 20 sampai tanggal 25 masih ada yang telepon masih terbuka pendaftaran. Waktu itu kami sudah tutup. Jadi pada tanggal 25 Mei kami mengadakan tes mengaji. Jadi semua anak yang 50 ini kami panggil di tempat ini itu diadakan tes mengaji. Nah, pada waktu itu yang berhasil datang hanya 40 orang. Jadi ada yang tidak hadir 10 orang. Ada 40. Jadi setelah kita pada hari itu juga kami langsung mengumumkan siapa yang lolos tes mengaji. Karena kita di sini tidak mau kita mau transparan. Pada saat itu langsung juga kita umumkan sampaikan ke anak-anak bahwa yang lulus mengaji waktu itu setelah kami rapat dengan panitia sama pembina, kita luluskan semua 40 orang. Jadi pada tanggal 5 Mei kita mengadakan tes kedua yaitu tes menghafal. Nah, disinilah kita harus menghilangkan 20 orang. Pada tahap di tes menghafal pada tes kedua, kami berhasil mendapatkan anak-anak kita yang ada di depan ini sebanyak 20 orang. Dan kami tidak memberikan waktu pengumuman. Sore itu juga langsung kami umumkan bahwa inilah anak-anak yang kami diterima. Jadi tidak ada intervensi dari manapun anak-anak yang hadir yang kita terima sekarang ini. Semuanya akan lulus punya. Seperti dari salah satu yang kami sampaikan bahwa anak kita yang tampil mengaji ini, kami adalah hasil seleksi dari Pondok Tahfiz Al-Quran. Anak kita ini berhasil menduduki ranking pertama masuk di Pondok Tahfiz ini. Itu bernama Muhammad Asri. Perlu juga kami sampaikan bahwa di Pondok Tahfiz Al-Quran ini nanti penyelenggaraannya akan dibina oleh 3 pembina. Kebetulan saya beliau tak ada yang hadir, mungkin ada kesibukan. Yang pertama yaitu Ustaz Kamaluddin Ismail, insyaallah. Yang kedua Ustaz Ahmad Baso Hadis. Dan yang ketiga Ustaz Baso Ratulani. Itulah nanti anak-anak yang akan membina anak-anak selama di Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Arabi. Dari proses penyelenggaraan kami sudah programkan bahwa maksimal anak-anak nanti di sini 3 tahun harus sudah lulus. Jadi maksimal 3 tahun harus sudah lulus. Itulah program kami di Pondok Tahfiz Al-Quran ini. Jadi setiap tahun lagi itu kami akan meluluskan 10 orang anak. Dan setiap tahun juga akan kami terima 10 orang anak. Kesemua dalam proses ini Allah memberikan seorang koordinator. Semuanya ini Allah memberikan kepada saya, menunjukkan seseorang untuk saya untuk mengkoordinator semua ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Beliau adalah Ustaz Muhammad Akram Bulu, yang orangnya yang juga pada hari ini
mengkoordinir lagi acara presiden kita. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, saya juga ingin berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian yang selama pembangunan Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Rauf ini membantu kami, baik itu secara materi ataupun secara tenaga, pemikiran. Kami ucapkan banyak terima kasih. Begitu pula kalau kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada panitia dan bapak-bapak dan ibu yang membantu kami sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Yang terakhir, juga kami sampaikan bahwa di Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Rauf ini dalam proses penerimaan kami tidak menerima bayaran Rp1 pun. Jadi tidak ada pembayaran pendaftaran, pembayaran tidak ada selama proses ini. Kemudian yang kedua, yang selama di Pondok Tahfiz ini kami gratiskan makanannya sama pondoknya. Jadi selama ini kita tidak ada takut bermana fokus saja belajar, tidak pernah memberikan berapa bulan yang saya lagi. Tidak, itu tidak akan di Pondok Tahfiz Al-Quran insyaallah. Yang terakhir, saya selaku pendiri Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Rauf bersama panitia menyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak dan ibu sekiranya dalam acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan, apakah itu perkataan ataupun tindakan kami, sekali lagi kami mohon maaf. Sekian dari saya, akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Dulu wassalamu wa yamasturu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi kita dengarkan bersama kata pengantar dan pendiri Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Rauf. Kepada Bapak yang mengucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus SAG MAG, disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hormati bersama Bapak Bupati Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SO Semesi, yang saya hormati dari pembina pendiri Pondok Tahfiz Al-Rauf Haji Abdul Rauf Kamil SH bersama dengan segenap keluarga besar yang alhamdulillah kebahagiaan luar biasa hari ini bersama dengan segenap keluarga dalam nuansa Islami, nuansa Al-Quran, bersama-sama saling bahu-bahu di tempat ini adalah kebahagiaan luar biasa bersama ibu yang sekaligus juga sebagai pimpinan Pondok Tahfiz Al-Rauf. Yang saya hormati Al-Mukarram bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh agama, alim ulama, para pembina tahfiz, pimpinan pondok yang sempat hadir, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua santri dan para undangan yang kita sayangi, kita cintai, anak-anak kita para santri yang insya Allah akan pondok di
Pondok Tahfiz Araf yang berbahagia. Hadirin wal hadirat yang sama kami muliakan. Alhamdulillah, siang ini insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercurah buat kita semua. Di tengah kesibukan kita semua, masih kita mendapatkan hidayah, rahmat dan karunia luar biasa untuk bisa berkumpul di masjid yang bagus ini, untuk bersama-sama mewujud nyatakan satu niat tulus, suatu niat baik, suatu niat ikhlas, cita-cita mulia yang digagas oleh Bapak Haji Abdul Rauf bersama dengan segenap keluarga untuk peduli terhadap anak-anak kita, untuk peduli terhadap generasi muda kita. Dan ini tentu adalah upaya yang tidak semua hidayah ini hadir di setiap insan. Banyak orang yang memiliki harta, banyak orang yang memiliki kemampuan, tapi belum mendapatkan hidayah untuk bisa konsentrasi di jalan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Pak Haji Abdul Rauf bersama keluarga mendapatkan rahmat dan karunia besar, dimurahkan rezekinya oleh Allah dan rezekinya dibelanjakan di jalan Allah. Salah satu yang antaranya masjid ini adalah masjid yang sangat indah untuk kita tempati beribadah, dan alhamdulillah sempurnanya masjid ketika masjid itu dilaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan amaliyah, kegiatan-kegiatan Al-Quran, kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekedar kita beribadah secara mahdah untuk melaksanakan ibadah sholat, akan tetapi ada ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah mahdah, yakni ibadah bil mahdah, ibadah untuk belajar Al-Quran, ibadah sosial. Ini adalah satu kesempurnaan ibadah ketika ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sempurnakan dengan ibadah sosial. Dan ibadah sosial, Bapak Ibu sekalian, tentu memiliki nilai yang tak kalah pentingnya, tak kalah besarnya, tak kalah tingginya dengan nilai ibadah-ibadah mahdah seperti ibadah sholat, puasa, umrah, haji, dan lain sebagainya. Untuk itu nikmat besar ini harus kita syukuri, dan sekaligus kita bersama-sama untuk berkomitmen di tempat ini. Pak Haji Abdul Rauf bersama Pak Bupati hadir memberi motivasi kepada kita semua bahwa ini adalah kegiatan yang sangat mulia untuk memberikan bekal-bekal kepada anak-anak kita. Sehingga itu anak-anakku yang hadir ini ada 20 orang untuk bersama-sama belajar, menuntut ilmu pengetahuan, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran. Insya Allah akan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Bapak sekalian yang saya hormati, saya tidak akan panjang karena waktu kita sangat sempit, hampir masuk waktu duhur. Kita berharap Pak Bupati bisa berikan wejangan dari banyak kepada kita. Hanya saya ingin titipkan kepada anak-anakku para santri. Anakku, ketika engkau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam hatimu keinginan untuk belajar Al-Quran, maka itu adalah anugerah yang luar biasa. Tidak semua anak-anak hadir dalam hatinya keinginan untuk belajar Al-Quran. Tapi ketika Anda ingin belajar Al-Quran, apalagi ingin menghafal Al-Quran, itu adalah anugerah luar biasa. Kepada siapa anugerah itu hadir? Adalah kepada kalian yang mendapatkan keinginan untuk menghafal Al-Quran. Dan tentu anugerah itu juga akan hadir terhadap orang tua. Anakku, menghafal Al-Quran tidak sembarang orang bisa melakukannya. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi tidak mau menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran adalah sebuah keluarbiasaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dipilihnya. Hari ini engkau hadir di sini, itu adalah pilihan Allah. Sehingga itu kuatkan tekadmu wahai anakku untuk bersungguh-sungguh mentadabburi Al-Quran. Engkau nanti akan menjadi hafiz, para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, akan tetapi Al-Quran akan hadir pada dirimu dengan pemahaman-pemahaman yang sempurna.
engkau hafal Al-Quran, anakku hafal Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Ketika sudah memahami kandungan-kandungan Al-Quran, anakku sekalian juga bisa bermanfaat kepada masyarakat umum untuk bisa mengajarkan masyarakat yang lain bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu dipahami, dan yang lebih penting adalah direnungkan, ditadaburi, dan dilaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Kepada Bapak Haji Abdul Rauf bersama dengan segenap keluarga, kita doakan mudah-mudahan terus bisa istiqomah di jalan Allah seperti ini, sehingga nanti insya Allah melalui upaya besar yang dilakukan untuk mendidik anak-anak kita membekali pembelajaran Al-Quran akan menjadi bekal bagi anak-anakku semuanya, untuk insya Allah akan menjadi jalan yang akan lapang bagi anak-anakku bersama dengan Pak Haji Abdul Rauf, bersama dengan rumpun keluarga besar, untuk bersama-sama di surganya Allah, tentu bersama dengan para pembina dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas motivasi luar biasanya terhadap segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Wajo yang tak henti-hentinya memberi motivasi kepada kita semua, hingga di Kabupaten Wajo ini tumbuh subur rumah-rumah tahfiz Al-Quran, tumbuh subur keinginan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, dan juga alhamdulillah satu kesyukuran bahwa kita di Kabupaten Wajo tidak lagi kewalahan untuk mencari imam-imam masjid, baik di Ramadan maupun imam-imam rawatib, karena sudah banyak anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti banyaknya para penghafal Al-Quran ini seiring dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Kabupaten Wajo, dan kita doakan Bapak Bupati untuk terus bisa memimpin kita, mengayomi kita, dan terus bisa memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada kita semua, supaya kita terus bersama-sama di jalan Allah meraih keberkahan dunia wal akhirat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya membersihkan waktu, kita dengarkan bersama sambutan Bupati Wajo sekaligus meresmikan Pondok Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf di lokasi sebelah hatinya. Kepada Bapak dan Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang saya hormati Bapak Haji Abdul Rauf Kamil SH bersama dengan orang tua beliau, ibunda beliau bersama ibu mertua beliau. Alhamdulillah, kita doakan sehat walafiat, istri dan anak-anaknya luar biasa, dan seluruh keluarga besarnya. Yang saya hormati para pimpinan Pondok Tahfiz Al-Quran, ada beberapa hadir pimpinan-pimpinan Pondok Tahfiz yang alhamdulillah cukup mengembirakan kita di Kabupaten Wajo, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anakku semua, khususnya teristimewa para santri-santri yang telah lulus seleksi di Pondok Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas karunia dan curahan rahmatnya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim, semoga kita juga selalu mendapatkan syafaatnya dan dapat mengikuti surga yang kita catat juga sebagai binaan penghafal Al-Quran, walaupun dia tidak mondok atau masih waktu-waktu tertentu. Kalau tidak salah waktu itu maghrib sore dan maghrib ya, sampai malam ya. Alhamdulillah hari ini sudah
dibuatkan tempat yang representatif, ya, dan tentu nyaman buat anak-anakku semua, ya. Maka itu saya berharap untuk anak-anakku semua bersungguh-sungguh, ya, berada di tempat ini, mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental. Nah, itu mental yang harus dipersiapkan anak-anakku, karena berbagai godaan, berbagai cobaan, ujian pasti selalu menguji kita, ya. Jadi ada anak-anak kita yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan ketidaksabaran, ada yang diuji selalu mengantuk, ya, ada diuji tidak bisa memanage waktunya. Nah, itu macam-macam, ya. Alhamdulillah, saya bersyukur ada 20 anak-anak yang insya Allah lulus seleksi. Tentunya ini akan mengikuti berbagai rangkaian. Insya Allah anak-anak semua yang habis Al-Quran itu tidak perlu lagi ragu, ya. Kenapa? Karena penghafal Al-Quran ini menjadi primadona sekarang, ya. Di perguruan tinggi sekarang ini menjadi pilihan-pilihan anak-anak kita. Kalau ditahu oleh perguruan tinggi penghafal 30 juz akan mendapatkan berbagai fasilitas, ya. Bahkan ada yang diberi gratis beasiswa di kedokteran, ya, di teknik-teknik yang bagus dari berbagai perguruan tinggi yang baik di Indonesia, ya. Begitu juga di luar negeri, ya. Saya 3 tahun yang lalu mengirim 3 anak kita menghafal 30 juz melalui kerjasama dengan Ustaz Adi Hidayat di Sudan, ya. Alhamdulillah, hanya karena gara-gara perang saudara di sana, akhirnya dikembalikan dulu sementara anak kita. Mereka tinggal menunggu proses penyelesaian, ya, sarjananya di sana, ya. Dia sudah mendalami tafsir Al-Quran, ya. Anak-anak kita yang baru saya terima di Rujak, ada 2 yang bertahan, dan itu 3 yang saya kirim waktu itu. Saya antar langsung ke Jakarta. Ada 25 orang di Indonesia yang dikirim oleh Ustaz Adi Hidayat, ya. Dan alhamdulillah ada 2 yang bertahan. Ada yang 1 di sana itu tergoda dengan ekonomi, ya. Jadi dia mungkin karena mendapatkan ini pekerjaan, mendapatkannya, akhirnya mereka tidak bersungguh-sungguh bersekolah, ya. Nah, makanya itu anak-anakku semua bersungguh-sungguh mulai sekarang. Jadi niatkan, luruskan niatnya, ya. Mohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, restu dan selalu mendoakan orang tua, ya. Baik orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang masih ada, didoakan terus, ya. Karena ya disitulah kita bisa mendapatkan pintu rahmat, ya. Pintu-pintu rahmat dibukakan oleh Allah, ya, atas doa orang-orang tua kita, ya. Dan insya Allah Pak Haji Rauf sekeluarga, ya, membuat tempat ini akan menjadi penjemput surga, ya. Jadi dengan ketulusan, keikhlasan Pak Haji Rauf, beliau ini adalah teman sejawat saya, ya. Teman saya dulu mengikuti pengkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya, tahun 86, ya. Kira-kira tahun 86 itu. Tahun 86. Ada yang sudah lahir di sini tahun 86, ya, yang lolos ini, ya. Jadi saya sama-sama Pak Haji Abdul Rauf sama-sama mengikuti sebuah pengkaderan waktu itu, ya. Karena saya bukan dari pesantren, tapi karena ada sebuah wadah kami dikader bersama, akhirnya itulah yang membuat kita selalu ada motivasi untuk bisa berkontribusi dalam berbagai aspek keagamaan. Alhamdulillah saya diamanahkan jadi bupati, ya. Saya membuat program namanya Gemantik,
gerakan Masjid Cantik yang sekarang dikembangkan menjadi Gemanti Rahman, gerakan Masjid Cantik Ramah Anak. Bisa kita lihat beberapa contoh-contoh masjid ramah anak seperti di Lepanga Belawa, ada di Tadampayeng, itu menjadi percontohan provinsi masjid yang dibuatkan fasilitas anak-anak untuk mereka bisa tertarik ke masjid. Ya, tapi mau di masjid kiai maka lagi anak-anaknya, maceni nenena, maceni tomatuana, maceni kakana, jagai. Akhirnya masyarakat dimakmurkan. Karena memang tujuan saya membuat program Gemanti ini, saya buatkan Pergub, satu-satunya di Indonesia ada peraturan bupati tentang gerakan Masjid Cantik, itu untuk menstandarisasi masjid secara fisik. Nah, seperti inilah standarisasinya masjid kita. Alhamdulillah dulu kalau saya singgah di beberapa masjid, ada yang tidak ada WC-nya, ada yang ada WC-nya buntu, ada yang ada WC-nya tidak ada pintunya, ya, ada yang tempat wudunya tidak layak, ya, tempat buang hajatnya tidak layak. Alhamdulillah lebih 800 masjid sekarang, hampir semua sekarang ini berbenah. Kita motivasi terus, ada yang dibantu, ada yang dimotivasi dengan pengusaha, ada yang ini. Alhamdulillah ada lebih 800 masjid di Wajo ini. Alhamdulillah sudah sampai saya masuk di pelosok-pelosok, alhamdulillah saya gembira. Sudah bersih WC-nya, sudah bersih tempat wudhunya, sudah itu tercapai. Yang kedua, tujuan utama kita dalam program Gemanti itu memakmurkan masjid. Nah, salah satu memakmurkan masjid itu diharapkan ada taman pendidikan Al-Quran. Ya ale sare yero isi sikani kas dadane kas mesigide ya membiayai, menggaji guru mengaji untuk menyisir anak-anak kita yang tidak mengaji, yang belum bisa mengaji di sekitar masjid. Ya, alhamdulillah sudah banyak TPA hadir. Yang kedua, ada madrasah diniyah yang bisa membangun madrasah diniyah. Alhamdulillah, yang sudah mati madrasahnya dihidupkan kembali. Alhamdulillah, tumbuh kembali. Yang ketiga, lahirnya pondok-pondok tahfiz Al-Quran. Sekarang yang resmi tercatat di Kabak Kesra, di bagian Kesra, itu 76 pondok tahfiz. Masih ada beberapa yang tidak tercatat. Ya, taruhlah 80 pondok tahfiz sekarang. Dulu hanya berapa? Sejak saya dilantik 4 tahun yang lalu. Ya, saya hampir setiap bulan ada yang saya pergi, ada yang saya resmikan. Ya, bulan lalu saya di Boyebe, di di Kera, meresmikan juga satu di situ pondok tahfiz. Hari ini kita ini lagi. Akhir bulan nanti saya juga resmikan pondok tahfiz yang saya bangun di Desa Sogi. Ya, saya juga menampung nanti di sana 20, tempatnya sudah siap semua. Ya, khusus ya saya seleksi yang duafa yang memang betul-betul tidak punya kemampuan. Ya, saya biayai semua di sana. Ya, selain menghafal, saya daftarkan di sekolah. Jadi mudah-mudahan mungkin kerjasama dengan Pak Haji Rauf, kerjasama dengan sekolah formal supaya anak-anak kita ini tetap terdaftar di sekolah formal. Jadi nanti pada saat mau menjalani ujian dibimbing khusus, baru dibawa pergi ujian supaya mendapatkan juga ijazah formal. Karena itu kan namanya merdeka belajar sekarang. Malah lebih hebat nanti anak kita ini yang punya bekal menghafal ini masuk di sekolah nanti, lanjut di sekolah. Ya, nah, jadi saya harapkan begitu kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, mau sekolah negeri, mau sekolah swasta, tidak ada masalah. Saya sudah serukan SMP, ya, saya sudah minta, apalagi kalau SMA sudah diperintahkan sama Pak Gubernur, silakan daftar. Artinya didaftar di sini, tapi menghafal di sini, mondok di sini menghafal. Nanti mau menjalani ujian, baru dibimbing khusus, ya. Nah, karena ya lebih praktis sekarang anak-anak itu memiliki skill. Makanya itu saya persiapkan juga nanti di sana di Desa Sogi itu saya bekali dengan skill-skill entrepreneurship, skill-skill leadership, kepemimpinan, supaya kita persiapkan anak-anak kita ini memiliki kemandirian nantinya di masa depan. Nah, siapa tahu ada keluarga Bapak Ibu, ya, mumpung sekarang ini saya belum menentukan 20 orang itu, ya, siapa tahu ada anak kita yang tidak lolos misalnya di sini, ya, masih punya keinginan, masih punya motivasi tinggi, ya, tidak ada yang mau membiayai,
ya bawa ke saya ya. Nah, itu nanti akhir bulan nanti ya, insya Allah kami resmikan di Desa Sobi. Di sana desa terpencil ya, di atas gunung, tidak terganggu ya. Jadi di situ sudah kita siapkan. Apalagi saya dibantu di sana oleh Pak Haji Hussein dari Samsam Makassar. Itu seperti hotel di sana, tempat asramanya anak-anak kita di sana ya. Jadi luar biasa. Insya Allah kita latih di situ, selain menghafal juga tadi dengan skill-skill yang lain ya. Jadi Bapak-bapak Ibu sudah sekalian, alhamdulillah saya sangat bersyukur hari ini ya, karena waktu membatasi kita, zuhur sudah masuk. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Yang perlu sabar di sini adalah Pak Haji Rauf selaku pengelola ya, menghadapi anak-anak dengan berbagai dinamika kebiasaannya, tetapi anak-anak insya Allah sabar juga ya, dengan merubah karakternya itu yang tadinya suka tidur sampai jam sekian dirubah ya, karena itu style saja, pembiasaan saja supaya pembentukan karakter. Saya saja sekarang ini boleh dikata kalau hitung-hitung jam tidur saya itu cuma berapa jam, tapi karena sudah terbiasa juga, alhamdulillah. Saya lebih banyak tertidur di mobil dibanding dengan di rumah. Kalau di rumah tidak bisa tidur ya. Kenapa? Karena sampai jam 12, jam 1 malam baru selesai tamu. Ya, habis sholat subuh, antri ini proses bertemu. Ya, jadi tidak bisa kita istirahat. Ya, jadi tidak pernah. Saya lebih banyak istirahat kalau pergi jalan. Ya bisa tidur di pesawat, tidur di mobil. Ya, alhamdulillah tadi saya tidur sekitar 3 jam di perjalanan. Ya, itulah modal saya, dan itu hanya pembiasaan saja ya. Mau capek mau apa, yang penting motivasi ya. Kita jadikan semua ibadah, insya Allah semuanya ringan ya. Cenderung adi pokoknya mana ngero anu wedding mapedecing ya, sekira begitu. Selamat Pak Haji Rauf, saudaraku ya, terima kasih bisa menghadirkan tempat ini dengan baik buat anak-anak kita. Insya Allah anak-anakku punya masa depan ya, saya optimis ya, anak-anakku semua akan dapat mahkota emas ya, sebagai penjemput surga ya, yang akan nanti menjadi Quran berjalan yang akan terus mencerahkan umat kita. Bayangkan dari 76 sekarang ada 3.700 lebih anak kita yang menghafal. Itu yang tercatat. Kalau saya itu yang tidak tercatat tentu sudah 4.000-an anak kita di Wajan yang sedang menghafal. Bayangkan ini 4.000 orang. Kalau selesai 30 juz dalam waktu 2-3 tahun ke depan ini, luar biasa kita persiapkan generasi Quran. Ya. Insya Allah 10-20 tahun kita sudah tidak kehabisan stok penghafal Al-Quran yang akan menjadi dokter, akan menjadi arsitek, akan menjadi birokrat, ya, jadi lurah, jadi camat, jadi kepala dinas, jadi bupati, wakil bupati, nanti 10-20 tahun itu sudah menghafal Al-Quran, ya. Nah, jadilah generasi pelanjut anak-anakku semua ya. Jadi makanya motivasi diri, karena apa yang dikatakan tadi Pak Kakanda Kepala Kemenang, tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan menghafal, ya. Saya itu 3 putra saya, Bapak Ibu, semua selalu saya menjadikan menghafal Al-Quran. Ya, sudah 2 lewat, ya tidak mampu, ya tidak bisa. Ya, padahal mulai dari tamat SD di Bajo, saya sudah kirim mondok di Jogja. Ya, mulai dari sanawiyah di sana mondok, kemudian aliyah mondok, kemudian lanjut lagi di Universitas Muhammadiyah. Ya, mulai dari Muallim Muhammadiyah itu SMP. Sampai aliyahnya masuk di UMY sekarang, ya tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini putra saya yang terakhir, yang keempat, ya sekarang saya pondokkan di Makassar. Ya, putri saya yang satu-satunya yang ketiga, ya sekarang alhamdulillah sudah 27 juz di di Muhammadiyah Boarding School. Dia berada di kelas khusus atau takhasus di Prambanan, ya. Nah, itu sudah 3 tahun di sana, tetapi di situ karena ada namanya takhasus, dia harus jalani 4 tahun aliyahnya, ya. Karena dipersiapkan harus mengajar bahasa Arab, harus mengajar bahasa
betul bisa dipersiapkan dengan baik. Saya kira ini anak-anakku semua, kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmatnya dan membimbing kita semua. Ya, mari kita senantiasa memohon ridha Allah, memohon agar dimudahkan segala hajat dan urusan kita. Mari kita meresmikan pondok tahfiz Al-Quran Al-Rauf dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian kita akan bersama sambutan Bupati Wajo yang juga telah meresmikan pembangunan Pondok Tahfiz Al-Quran Ar-Rauf. Dan untuk selanjutnya mohon izin Bapak Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, kita bergeser ke asrama untuk melakukan pengguntingan kita dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Mohon izin juga kepada seluruh orang tua santri kami persilakan untuk bergeser bersama, dan setelah acara ini kita bergeser untuk santap siang bersama di